Halo sobat sekalian, selamat datang di channel ini. Chapter 341 sudah rilis dan jika sebelumnya kita disajikan sudut pandang persiapan pahlawan, kini kita difokuskan ke sudut pandang villain. Sama dengan pahlawan, para villain juga kini mempersiapkan amunisinya untuk segera menghancurkan apapun yang bisa membuat pahlawan kocar-kacir. Nah, di chapter kali ini akan fokus kepada Toga yang sedang bernostalgia, kemudian wacana Setman Parade Jilid 2, dan seluruh villain dari golongan mutan yang akan membuat Jepang amburadul, serta masih banyak lagi yang perlu kita bahas. So, untuk itu akan kita review chapter kali ini. Tapi sebelum lanjut, subscribe channel ini biar admin makin semangat buat kontennya. Dan mari kita mulai. Nostalgia Himiko Toga. Chapter dibuka dengan cover yang menunjukkan Toga yang berlumuran darah. Di samping itu, pada latar belakang Toga sendiri, ada penggambaran bunga jenis spider lily yang konon memiliki makna kematian dan suatu kelahiran kembali atau kebangkitan. Kita bergeser ke rumah keluarga Himiko Toga yang kini dipenuhi dengan vandalisme. Terlihat beberapa coretan di pagar yang bernada pembulian yang tentu ditujukan oleh Himiko Toga. Hal ini tentu saja terjadi karena Toga pernah melakukan pembunuhan, dan maka dari itu keluarga dari si villain akan diteror oleh masyarakat. Singkat cerita, Toga kemudian memasuki rumah lamanya, sembari terdengar pula dialog nostalgia pada ingatan Toga, yang mana perkataan tersebut adalah dari orang tua Toga yang menganggap bahwa Toga adalah seorang anak iblis oleh sebab hobinya yang suka mengonsumsi darah. Di sini Toga terdiam sejenak melihat rumahnya yang kini sepi dan berantakan setelah keluarganya dibully oleh sebab kelakuannya. Kemudian Toga berjalan menyusuri lorong-lorong rumahnya sembari bernostalgia akan seluruh komentar negatif yang ditujukan kepada dirinya. Contohnya seperti misalnya Toga tak akan diterima oleh masyarakat, tak ada yang menyukai sikap Toga, dan tak ada yang akan menerima kekuatan yang Toga miliki. Sampai akhirnya Toga memutuskan untuk mengambil resiko. Nah, kini Toga sampai di kamarnya yang dulu dia tempati, dan kini kita dibawa lagi bernostalgia akan masa lalu Toga yang terus membayangkan kenikmatan darah orang yang dia suka. By the way, orang yang suka Toga ini namanya Kei-chan ya. Entah cewek apa cowok, tapi yang jelas menurut Bang Hori, Toga adalah karakter biseksual. Nah, keinginan ekstrim Toga ini semakin liar dengan mengumpamakan seekor pipit menari-nari di atas perutnya, yang kemudian burung pipit tersebut masuk ke dalam tubuh Toga dengan sangat sadis. Nah, kondisi yang Toga alami dari fantasi tersebut adalah suatu simbol awal sebelum dia menjadi seorang villain, sehingga Toga pada akhirnya terus terobsesi dengan hal-hal yang berbau darah dan pembunuhan. Sangat gila sebenarnya. Setman Parade Jilid 2. Kini kita kembali dari nostalgia Toga, yang kini Toga juga menyadari bahwa saking bencinya keluarga Toga terhadap Toga sendiri, maka mereka membuang semua barang-barang kesayangan Toga. Tentu saja hal tersebut membuat Toga bersedih karena secara terang-terangan dia tidak diterima dan dibuang oleh keluarganya sendiri. Nah, lanjut setelah itu Toga keluar dari rumahnya dan rupanya Dabi selama ini sedang memantau Toga yang sedang bernostalgia. Di sini Dabi baru menyadari bahwa pada dasarnya seorang villain seperti Toga ternyata juga memiliki perasaan. Toga lalu menjawab bahwa tadi yang dia lakukan hanyalah untuk memuaskan rasa penasarannya pada rumah lamanya. Dabi lalu bertanya satu hal ke Toga, apakah dia memerlukan satu hal sebelum mengakhiri dunia yang menurutnya menyedihkan? Toga lalu menjawab bahwa sebenarnya untuk apa? Sebab semuanya tak dapat kembali seperti semula. Nah, setelah mendengar perkataan Toga tadi, Dabi lalu membakar rumah Toga, sembari berkata bahwa ya, mentari akan terus terbit tanpa memihak ke siapapun. Jadi untuk itu, marilah tertawa dengan puas, sebab manusia hidup untuk tertawa. Maksud dari perkataan Dabi kepada Toga ini adalah representasi dari bagaimana dia juga dulunya membakar dirinya sendiri, sehingga kemudian dia pergi meninggalkan keluarganya dan menjadi seorang villain. By the way, jika diperhatikan, luka bakar Dabi sudah mulai menjalar hampir menutup seluruh wajahnya. Ini bisa saja disebabkan oleh Dabi yang terus-menerus memakai quirk apinya dalam skala besar. Sebab quirk api dan tubuh milik Dabi tidak sinkron satu sama lain, yang jadinya Dabi akan mengalami luka bakar. Nah, melihat aksi Dabi yang nekat membakar rumahnya, Toga berkata bahwa aksi Dabi ini bisa saja mengundang kedatangan pihak Hiro yang mencurigai keberadaan Dabi. Tapi Dabi mengelak dengan berkata bahwa saat ini jumlah Hiro sudah semakin menipis, sehingga bahkan kekacauan kecil tak dapat ditangani oleh pihak Hiro. Singkatnya, Dabi kemudian meminta Toga untuk memakai sampel darah yang sudah dia berikan sebelumnya. Dabi meminta agar Toga memakai transformnya pada saat menggunakan sampel darah tersebut. Nah, sampel darah tersebut sempat dikumpulkan oleh Dabi sebelum Gigantomachia menghancurkan villa di Gunung Gunga. Dan ya, sampel darah tersebut adalah sampel darah milik Twice.
Dabi meminta ke Toga untuk menggunakan darah Twice agar nantinya Toga dapat bertransformasi menjadi Twice dan mengaktifkan quirk overpower yang dianggap paling berbahaya, yang tentu saja tidak lain adalah quirk double, sebuah quirk yang mampu menghancurkan satu negara tanpa memiliki batas cloning. Wah, kondisi villain saat ini benar-benar sangat menguntungkan. Jika sudah dilengkapi dengan ratusan ribu villain di seluruh Jepang, kini pihak villain punya amunisi tambahan berupa quirk yang konsepnya sama kayak Kage Bunshin. Nah, hubungannya dengan judul segmen ini yaitu Setman Parade Jilid 2 adalah suatu insiden yang pernah terjadi pada saat perang antara Metal Liberation versus League of Villains, yang mana Setman Parade adalah insiden saat Twice mengeluarkan plus ultranya untuk melawan kelemahannya, sehingga menciptakan cloningan yang tak terbatas dan dapat meniru sosok villain yang lebih kuat pula, seperti Shigaraki contohnya. Jadi saat perang nanti akan menjadi perang yang sangat gila-gilaan. Menuju Perang Akbar. Setelah kita menyimak rencana Setman Parade yang akan terjadi, kini kita bergeser jauh di markas keberadaan All For One dan yang lainnya berada, di mana kini kita difokuskan ke Spinner yang memegang tanggung jawab setelah sebelumnya di chapter 328 diberi mandat untuk menjadi role model mutan. Kemudian Spinner pergi ke salah satu koridor untuk menemukan Shigaraki yang sedang meronta kesakitan, dan apa yang didapat oleh Spinner begitu mengejutkan. Terjadi hal yang begitu mengerikan, begitu menjijikan, dan sangat menyeramkan, yang mana terdapat gumpalan daging dan tangan yang keluar dari tubuh Shigaraki. Nah, gumpalan tangan dan daging dari Shigaraki tersebut adalah akibat dari banyaknya quirk yang begitu kompleks di dalam tubuh Shigaraki, sehingga Shigaraki berusaha untuk mengendalikan tubuhnya dengan cara memakai quirk super regenerasi. Nah, reaksi Spinner sangat syok sampai mempertanyakan apakah yang dilihatnya benar-benar Shigaraki atau bukan. Untuk itu, Spinner seperti biasa ingin menenangkan Shigaraki dengan cara menutup wajahnya memakai aksesoris tangan. Kemudian kini kita bergeser lagi ke Skeptic yang kini memberikan peringatan ke Spinner akan posisinya sebagai orang penting di League of Villains. Nah, tugas Spinner akhirnya lebih diperjelas di chapter 341 kali ini, di mana tugasnya adalah untuk membimbing seluruh mutan agar menjadikan Spinner sebagai panutan, dan nantinya Spinner akan menjadi pembuka jalan bagi mutan untuk membuka harapan baru. So, tentu saja harapan baru yang dimaksud oleh Skeptic ke Spinner adalah mutan tidak didiskriminasi lagi, dan untuk itu Spinner akan memulai perang dengan mengambil posisi penting sebagai pengganti Redestro. Spinner kini akan memimpin perang para villain yang berasal baik dari penjara, Paranormal Liberation, dan masyarakat yang seorang mutan. Pokoknya siapapun yang jika dia seorang villain dan seorang mutan, maka akan dipimpin oleh Spinner. Nah, Spinner kemudian diberikan semacam alat seperti smartphone, entah apa gunanya namun yang pasti untuk kejahatan. Di saat bersamaan pula, All For One memerintahkan ke Spinner agar menghancurkan segalanya. Chapter 341 ditutup dengan Spinner yang kini memimpin gerombolan villain berskala besar yang didominasi oleh para mutan. Terlihat ada sludge villain, yaitu villain berbentuk lumpur yang sempat muncul di episode pertama, dan chapter 341 diakhiri dengan narasi yang mengatakan bahwa Spinner adalah pahlawan bagi mutan, dan chapter pun selesai. Seperti biasa, beberapa chapter akhir-akhir ini adalah chapter transisi sebelum kita bergeser ke arc terakhir My Hero Academia. Makin lama My Hero Academia ini mulai mendekati tamatnya, dan ya, hal ini sudah dikonfirmasi oleh Bang Hori sendiri. Untuk perilisan chapter 342 akan tertunda 1 minggu, dan untuk konten detailnya nanti akan kita bahas setelah konten detail chapter 340. Itulah pembahasan kita pada kali ini. Sanggap apabila ada yang kurang, request juga di kolom komentar untuk pembahasan selanjutnya, dan akhir kata, see you next time.